pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu. Kepada ketua, tolong dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, mulai pembelajaran. Coba perhatikan di sekeliling tempat duduknya apakah masih ada sampah yang berserakan. Jika ada, tolong diambil dan buang ke tempat sampah. Baiklah, dan selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hasil, Bu. Kenapa Hasil tidak hadir? Ian? Belum siap PR, Bu. Belum siap PR? Iya, Bu. Kenapa belum siap PR? Kan sudah Ibu kasih PR seminggu yang lalu. Kenapa belum dikerjakan? Sebaiknya kita kalau ngerjain tugas itu, setelah pulang sekolah langsung kita kerjain tugas kita agar tidak tertunda-tunda tugas kita ya. Iya, Bu. Siapa yang tahu materi pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Christian. Apa? Karakteristik tempat hidup hewan. Ya, karakteristik tempat hidup hewan. Yang mana karakteristik tempat hidup hewan itu masing-masing memiliki ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri hewan yang memiliki ciri-ciri hewan khusus yang dimiliki hewan tersebut berhubungan erat dengan tempat tinggalnya. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran 6. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis langkah-langkah cara penulisan hasil laporan wawancara. Yang kedua, menyusun hasil laporan wawancara. Yang ketiga, menuliskan hasil laporan wawancara. Dan yang keempat, menganalisis hak dan kewajiban kita terhadap hewan pelestarian. Yang kelima, menyajikan hak dan kewajiban kita terhadap pelestarian hewan. Baiklah, di sini ada yang tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan pelestarian? Saya, Bu. Yang pada Christian? Melindungi dan melestarikan hewan. Ya, melindungi dan melestarikan hewan yang hampir punah ya, Ian. Iya, Bu. Coba buka buku siswanya halaman halaman 92, yang mana di situ ada format hasil wawancara. Coba perhatikan. Coba Anda semua baca dan pahami isi teks yang ada di format hasil wawancara tersebut. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita menulis wawancara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik. Kita harus menentukan topik untuk kita wawancarai. Yang kedua, menyiapkan pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang ketiga, yaitu menyiapkan alat. Alat itu berupa buku, berupa pena maupun pensil. Dan yang keempat, yaitu
menggunakan bahasa yang sopan santun, tidak menyakiti atau menyindir orang yang kita wawancarai. Yang kelima itu ada tidak memotong pembicaraan orang yang kita wawancarai. Dan yang ketujuh itu mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam yang kita tanyakan terhadap narasumber. Dan yang kedelapan itu kita membuat perjanjian kepada orang yang ingin kita wawancarai. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan mengenai format wawancara? Saya, Bu. Iya, Christian. Apa yang ingin ditanyakan? Apa yang disebut dengan wawancara? Wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yang mana di situ yang terlibat pewawancara dan narasumber. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa, selanjutnya kita akan memasuki, ada di sini yang tahu hewan apa ini? Komodo, Bu. Yang ini? Tapir. Hewan dua ini yang terdapat dalam gambar ini, hewan ini termasuk hewan yang apa? Yang hampir punah. Ya, hewan yang harus kita lindungi keberadaannya. Kita harus menjaga dan melestarikan keberadaan hewan-hewan yang hampir punah tersebut. Apa hak kewajiban kita terhadap pelestarian hewan yang hampir punah? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, Christian. Melindungi, merawat, dan melestarikan hewan yang hampir punah. Iya. Dika? Melindungi dan merawat. Ya, itulah kewajiban dan hak dan kewajiban kita sebagai manusia untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah agar kehidupannya seimbang di kehidupan bumi ini, tidak akan punah ya. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok. Christian kelompok 1, Dika kelompok 2. Di situ coba buka buku siswanya, ada teks bacaan mengenai kelestarian hewan. Coba dibaca, perwakilan kelompok coba baca ke depan teks tersebut. Kepada kelompok 1, Christian dipersilakan ya. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Swaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Iya, beri aplaus buat Ian. Selanjutnya kelompok 2, tolong dipresentasikan, dibacakan teks ke depannya, Dika. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggungan jawab untuk melindungi dan
menjelaskan untuk melestarikan hewan langka. Di bawah teks tersebut ada pertanyaan yang harus Ananda jawab. Mohon dijawab kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah nanti dijawab akan dipresentasikan ke depan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, kalau sudah, tolong presentasikan hasil menjawab pertanyaan yang tadi itu pada kelompok yang telah menyelesaikan. Maju ke depan, kelompok 1. Soal pertama, jawab mengapa kita perlu melestarikan hewan langka Sampai soal nomor 3 ya. agar hewan langka dari zaman ke zaman tidak mengalami kepunahan. B. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah, maka keseimbangan ekosistem di muka bumi ini tidak akan berjalan baik antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya agar saling menyakiti. Tidak saling menyakiti. C. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka seperti suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Udah. Makasih kepada Ian. Beri tepuk tangan pada Ian. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan sama Dika, kelompok 2. Pertanyaan selanjutnya Dika. Mengapa? Pertanyaan selanjutnya Dika yang setelah Ian tadi, tolong dilanjutkan ya. D. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan-hewan langka. Mari jaga keseimbangan ekosistem agar hidup di muka bumi tetap berjalan baik. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka. F. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilakukan? Jika kewajiban sebagai warga negara untuk melindungi dan melestarikan hewan langka, maka kehidupan hewan langka akan menjadi punah. Baiklah, makasih Dika. Tepuk tangan buat Dika. Nah, itulah jawaban dari kelompok ya mengenai hewan pelestarian hewan yang hampir punah. Sepertinya tidak semangat. Mari kita tepuk semangat dulu. Ayo berdiri semuanya. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, duduk kembali Anda semua. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pelestarian hewan? Apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Agar Tunjuk tangan, ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Ya, Bu. pada Christian, coba sampaikan. Agar kita melestarikan hewan yang hampir punah dan melaksanakan kewajiban melindungi, melestarikan, dan menjaga hewan yang langka. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama mengenai itu laporan hasil wawancara. Yang kedua, pelestarian hewan yang hampir punah agar keseimbangan kehidupan hewan tersebut tidak begitu punah ya. Kita harus menjaga hak kita sebagai warga negara, menjaga dan melindungi hewan-hewan yang hampir punah tersebut. Baiklah, Ibu akan memberi tugas mengenai laporan hasil wawancara mengenai tumbuhan dan hewan yang ada di sekeliling tempat kita tinggal. Pilih di antara salah satunya tumbuhan atau hewan. Baiklah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Kepada ketua, tolong dipimpin doa untuk menutup. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Nah, semuanya boleh pulang ya. Ibu.